Saya perlu luruskan di sini bahwa itu tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi bahwa Nabi Isa nanti diturunkan kembali itu tidak ada dalam Al-Quran. Jadi pertama dalam ayat-ayat ini kan yang kita bahas ini sebelumnya Nabi Isa kan dijelaskan bahwa Nabi Isa itu diajarkan semua ya, artinya diajarkan kitab, hikmah, Taurat, Injil ya, diajarkan semua, tapi yang diturunkan khusus untuk Nabi Isa itu adalah Injil. Tapi bahwa itu tuh semua suatu kesatuan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui para nabinya. Dan Nabi Isa ditegaskan di sini bahwa Nabi Isa itu Rasul untuk Bani Israel, gitu ya, Bani Israel. Tapi Nabi Isa menyebutkan di sini bahwa Nabi Isa itu membenarkan kitab yang di sini walaupun diterjemahkannya sebagai apa yang datang sebelumku, tapi sebenarnya katanya di sini lebih indah ya, lima baina yadaya, apa yang ada di hadapanku gitu ya. Jadi di sini seolah-olah mengatakan bahwa yang ada di hadapanku itu ada Taurat gitu ya. Di sini kan artinya ada di hadapan itu berarti sudah ada sebelumnya gitu ya. Ada di hadapan saya gitu ya. Ada di hadapan saya itu minat Taurat, dan kemudian walaupun aku membenarkan bahwa syariat-syariat atau risalah dari para nabi itu membenarkan ada benang merah yang sama, tapi ada hal-hal yang disesuaikan sesuai dengan zamannya. Jadi kita juga mengenal ada nasikh, ada mansukh ya. Tapi dalam hal syariat gitu ya, dalam hal syariat. Tapi secara akidah itu sama gitu ya, bahwa Allah itu Rabbi wa Rabbukum dan seterusnya ya, disebutkan di situ. Jadi dan tadi juga Ustaz mengatakan bahwa di kita pun ada salah satu sumber hukum itu adalah syar'u man qablana ya. Jadi syariat apa yang sebelum itu salah satu sumber syariat juga. Jadi ini sebenarnya agama-agama ini yang kita kenal nih yang agama samawi itu sebenarnya ya sama gitu ya. Kecuali kalau ada distorsi. Ya tugas kita membersihkan itu gitu sebenarnya. Nah, kemudian yang juga menarik di sini bahwa Nabi Isa menegaskan bahwa Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian ya. Bahwa aku dan kamu ini sama-sama hamba Allah sederajat gitu ya. Ini juga menjelaskan bahwa manusia itu setara ya, di hadapan Allah SWT sama-sama sebagai hamba yang harus menyembah pada Allah. Nah inilah kata Nabi Isa, hadza siratum mustaqim. Sirat ini yang digunakan kata sirat. Sirat ini kan jalan yang lebar. Jalan yang lebar artinya agama ini tuh sebenarnya leluasa, lowong, lebar. Jangan dipersempit. Yang mempersempit itu kadang kita sendiri mempersempit. Wah harus begini, nggak boleh begini. Jadi karena lebar itu kan sebenarnya terbuka peluang perbedaan di situ. Karena lebar itu sirat sini. Dan mustaqim itu lurus. Lurus itu satu jalan yang paling cepat itu pasti yang lurus ini. Kalau yang belok-belok itu pasti lebih lama, lebih pusing gitu. Jadi agama ini itu adalah jalan yang lebar, yang leluasa dan lurus gitu. Cepat, nggak bikin pusing gitu. Jadi kalau bikin pusing ya perlu dipertanyakan gitu. Kita perlu mempertanyakan itu apakah benar ini gitu. Kemudian tadi juga disampaikan pertanyaan Pak Wawan sangat menarik mengenai bahwa Nabi Isa juga sempat gusar gitu ya, bahwa ini kok pengikutku sedikit gitu ya. Ya sama sebenarnya. Nabi Muhammad SAW juga sempat merasa sedih gitu ya, ketika kok nggak dipercaya gitu ya, bahkan fala'allaka bakhi'un nafsak gitu ya, sedih gitu ya Nabi Muhammad ketika apa yang disampaikan itu tidak dipercaya oleh umatnya gitu ya, karena rasa sayangnya itu gitu, karena rasa sayangnya beliau itu kepada umatnya, kalau nggak mempercayai apa yang disampaikan itu sebenarnya kebayang nanti akan celaka mereka gitu. Makanya ditanyakan oleh Nabi, siapa yang akan menolongku? Sebenarnya menolongku itu menolong kalian sendiri sebenarnya gitu. Karena kalau nggak ngikuti aku, kamu akan celaka gitu. Nah, maka kemudian ada Hawariyun yang dikatakan jumlahnya sedikit, dan memang jumlah sedikit ini banyak sekali disebutkan ya di tempat lain, bahwa orang yang benar-benar murni itu memang sedikit gitu ya. Sedikit dari kamu yang bersyukur, sedikit dari kamu. Nah itu memang orang-orang murni itu sedikit, cuman yang lain itu bukan berarti sesat sepenuhnya atau tidak ini sepenuhnya gitu. Tapi ya setengah-setengah itu yang banyak. Gitu.
Makanya di dalam Al-Waqiah itu kan ada Al-Muqarrabun, ada Ashabul Yamin, ada Ashabul Shimal. Muqarrabun ini yang dikit gitu. Ya, Ashabul Yamin ini lebih banyak. Ashabul Shimal juga banyak gitu. Nah, kemudian bahwa Nabi Isa ini mendapatkan perlawanannya bukan hanya dari yang benar-benar musuh, dalam hal itu adalah Romawi waktu itu ya, pasukan Romawi, tapi juga dari kaumnya sendiri. Jadi seperti dikeroyok dari dalam dan dari luar. Dari luar Romawi mengejar-ngejar karena ini mengancam. Dari dalam juga Bani Israel sendiri juga banyak yang memusuhi itu gitu. Makanya kemudian timbullah makar-makar dan sebagainya yang membuat Nabi Isa itu selalu berpindah-pindah gitu, lari gitu dari satu tempat ke tempat yang lain, bersembunyi satu, dan dakwahnya dalam kondisi seperti itu gitu Nabi Isa pada saat itu. Sehingga memang sedikit wajar karena dia bergeser-geser terus gitu, berjalan-jalan terus, dikejar-kejar oleh Romawi maupun Bani Israel sendiri. Tapi tegaskan di sini bahwa wa makaru wa makarallah, walaupun sebaik apapun tipu daya yang dilakukan pada Nabi Isa itu, tetap Allah itu yang makar, Allah itu yang pasti akan menang gitu. Nah, tentang bahwa Nabi sebenarnya ini ayat selanjutnya ya. Nabi Isa nanti akan kembali lagi itu, saya perlu luruskan di sini bahwa itu tidak ada di dalam Al-Qur'an. Jadi bahwa Nabi Isa nanti diturunkan kembali itu tidak ada dalam Al-Qur'an. Jadi bukan dari Al-Qur'an itu, tapi ada riwayat-riwayat yang lain. Jadi kita perlu luruskan bahwa itu bukan di Al-Qur'an, tapi bahwa nanti di ayat selanjutnya itu kita akan bahas seperti itu, supaya ya kita bisa lurus sebenarnya apakah kita mau yakini yang mana itu masing-masing aja, tapi ya kita perlu luruskan bahwa ini dari Al-Qur'an begini, ini yang dari hadis begini, yang dari riwayat yang lain seperti apa.